Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin azza wa jalla. Marilah kita bersyukur kepada Allah Taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang baik kepada kita. Yang seandainya kita menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kita tidak akan bisa untuk menghitung. Sebab Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa idza qultum ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak bisa untuk menghitung. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Yang dengan sunnahnya kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin azza ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan bacaan tafsir kita masih di ayat yang ke-4. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb dan kemudian yang bisa menahan dirinya dari hawa nafsu. Kemudian di ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka surga adalah tempat kembali. Namun di pertemuan kali ini kita akan menitik beratkan tentang perkara nafsu. Sebuah sifat yang seandainya kita memiliki sifat ini bisa menahan diri dari nafsu yang tercela, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kita surga. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Jika di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan bagi siapa saja yang bisa menahan diri dari hawa nafsu, maka di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebalikan daripada keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bisa menahan diri dari hawa nafsu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang kalah dengan hawa nafsunya menjadi orang atau manusia yang paling tersesat di muka bumi. Meskipun memang pemahaman terbaliknya, kalau orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya mendapatkan surga, sebaliknya orang yang kalah dengan hawa nafsunya maka berujung masuk ke dalam neraka. Namun di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Dan siapakah yang paling sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala. Hadirin azza wa jalla. Ayat ini sebuah peringatan keras bagi kita. Memang nafsu itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala fitrah. Tetapi nafsu yang tercela ini, yang senantiasa mengajak kita untuk bermaksiat, adalah ujian untuk kita. Maka orang yang kalah dengan nafsunya, seluas apapun ilmunya, secerdas apapun dia, sepintar apapun dia, setinggi keimanan apapun dia, ketika dia kalah dengan hawa nafsunya, maka dia akan tergelincir dari jalan yang benar. Dia akan berjalan di atas jalan yang menyimpang. Terdapat sebuah kisah, banyak kisah sebetulnya. Tetapi insya Allah di kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat kisah untuk dijadikan pelajaran oleh kita, agar jangan sekali-kali kita ini kalah dengan nafsu yang kita miliki. Hadirin azza wa jalla. Maka
Kisah ini sebetulnya diambil dari kisah Israiliyah yang datang dari Bani Israel. Tetapi tidak setiap kisah Israiliyah itu kita tolak. Para ulama menjelaskan Pak, bahwa kisah Israiliyah itu dibagi menjadi tiga. Ada kisah Israiliyah yang ditolak secara mentah. Ya, tidak kita terima, tidak kita benarkan. Adalah kisah yang manakala bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika datang orang-orang Yahudi. Jadi mereka orang-orang Yahudi ini Pak memiliki pemikiran. Kalau seandainya seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang, maka dia akan mendapati atau memiliki anak yang cacat, anak yang jelek. Ini rata-rata Pak, kalau ditanya orang Yahudi, apa betul seorang suami yang mendatangi istrinya dari arah belakang, maka kelak ketika mendapatkan memiliki anak itu cacat? Betul. Ini pemahaman yang dimiliki oleh seluruh orang-orang. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah pemikiran mereka dengan sebuah ayat, nisa'ukum harsun lakum, bahwasanya istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Faktu hartakum anna syi'tum, maka datangilah istri-istri kalian terserah dari manapun kalian suka. Bisa dipahami. Jadi istri kita ini bagaikan ladang, silakan. Ya, datang istri kita, bosan dari arah depan misalkan. Jadi kasarnya, terang itu masalah jima, masalah hubungan intim, bebas kita. Ya, silakan mau datang dari depan, mau datang dari belakang, dari sisi kanan, sisi kiri, silakan bebas, ada masalah. Asal jangan masukkan, mohon maaf, ini ilmu Pak ya. Agak sedikit vulgar, tapi karena ini ilmu perlu disampaikan. Barangkali ada yang belum paham. Ya. Maka yang diharamkan itu adalah memasukkan kelamin seorang suami ke dubur seorang istri. Ini yang diharamkan. Adapun selain itu, silakan diperbolehkan. Meskipun nanti ada selisih pendapat. Bagaimana kalau seandainya kelamin laki-laki masukkan ke mulut seorang istri, misalkan. Ini selisih pendapat. Insya Allah ya, pendapat yang paling kuat adalah haram juga. Karena memudaratkan, ya, memudaratkan istri. Bukan masalah perkara jijik. Jadi kalau kita tanya ke tenaga medis, barangkali ada yang hadir di sini seorang dokter, ya, ketika kelamin laki-laki masukkan ke dokter itu akan menyebabkan keputihan. Bahaya bagi istri. Keputihannya ini keputihan yang bisa menyakitkan, menjadi penyakit, begitu ya. Sehingga para ulama banyak yang berpendapat akan haramnya memasukkan kelamin kepada mulut wanita. Hadirin a'azzanillah wa iyyakum. Nah, kemudian ada lagi kisah Israiliyah yang bisa dibenarkan seutuhnya. Adalah kisah Israiliyah manakala kisah ini dibenarkan juga oleh Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana suatu ketika pernah datang seorang Yahudi mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bercerita bahwasanya wahai Nabi, wahai Muhammad, saya mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langit itu di satu jarinya Allah Ta'ala. Dan menjadikan makhluk yang lainnya, seluruh makhluknya di satu jari yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, aku adalah raja. Maka dibenarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kisah Israiliyah yang dibenarkan di dalam Al-Quran, dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berhak secara utuh, secara menyeluruh menerima kisah tersebut. Nah, adapun yang ketiga Pak, adalah kisah Israiliyah yang tidak boleh kita benarkan, juga tidak boleh kita salahkan seutuhnya. Sebagaimana kisah yang insya Allah akan kita ceritakan. Ya, dasarnya apa? Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia, la tusaddiqu ahlal kitab. Janganlah kau benarkan cerita dari ahli kitab. Wala tukadzibuhum, dan janganlah kau dustakan mereka. Dulu, akan tetapi katakanlah amanna billadzi unsila ilaihi wa unsila ilaihi. Akan tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian, pada kitab-kitab kalian. Ya. Jadi kisah Israiliyah yang ketiga ini
kita tidak boleh membenarkan sepenuhnya, juga tidak boleh mensalahkan. Tetapi kita boleh menceritakan, ambil hikmah kalau seandainya memang di dalamnya ada pelajaran penting untuk kita kemudian aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah yang ingin kita angkat adalah kisah dari seorang ulama di zaman Nabiullah Musa alaihissalam bernama Bal'am. Gurunya ulama. Dia ini seorang yang alim, memiliki ilmu yang sangat luas, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Dan kisah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim," dan bacakanlah kepada mereka naba alladzi atainahu bi ayatin. Atainahu ayatin. Sebuah kisah tentang seseorang yang kami berikan ayat-ayat kami, berikan ilmu kepadanya. Fansalakha minha, kemudian dia berlepas diri dari ilmu tersebut, melepaskan, meninggalkan ilmu tersebut yang bersumber dari kitab. Fattaba'ahu syaitan, maka syaitan mengikutinya. Fakana minal ghawin, kemudian orang ini menjadi tersesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Walau syi'na," dan kalau sekiranya kami kehendaki, "la rafa'nahu biha," maka kami akan muliakan dia dengan ayat-ayat tersebut. "Walakinnahu akhlada ilal ardh," akan tetapi dia lebih condong kepada dunia. Wa wattaba'a hawa, dan dia lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu. Inilah kisah tentang Bal'am, pengikut Nabi Musa alaihissalam, yang pada akhirnya dia murtad. Padahal dahulunya dia adalah seorang ulama, Pak. Seorang ulama, diberi ilmu yang sangat luas, diikuti oleh banyak orang, tetapi berujung murtad karena mengikuti hawa nafsu. Sebelum kita mendalami kisah ini, maka ada baiknya kita mengambil pelajaran Pak dari kedua ayat ini dari surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Kalau kita perhatikan, maka terdapat faedah yang sangat banyak dan luar biasa untuk kita. Maka yang pertama adalah hendaknya kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Karena dengan Al-Quran ini, kita tidak akan pernah tersesat. Dan tidak pernah bisa disesatkan ketika kita benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran. Dengan cara apa? Apakah hanya dengan membacanya? Apakah hanya dengan memegangnya? Tidak. Kata para ulama, yang dimaksud dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran adalah dengan mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian kita akan mampu menjaga diri kita dari segala macam kesesatan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semana dengan hadis Nabi, "Inni taraktu fiikum ma in ihtasamtum bihi falan tadillu abada." Sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Dengan apa? Kitabullah, dengan Al-Quran Al-Karim. Di riwayat lain, Nabi menambahkan wasunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminannya kita tidak akan pernah tersesat. Sebaliknya, kalau seandainya kita berlepas diri daripada Al-Quran, meninggalkan pelajaran Al-Quran, jauh daripada majelis-majelis ilmu yang diajarkan Al-Quran di dalamnya, apalagi tidak mengamalkan Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattaba'ahu syaitan, maka syaitan akan mengikuti. Untuk apa syaitan mengikutinya? Untuk mengganggunya, menggodanya, agar dia ini berpaling dari jalan yang lurus menuju jalan yang bengkok. Akhirnya apa? Minal ghawin, fakana minal ghawin. Akhirnya dia tersesat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Kalau sekiranya aku menghendaki, maka aku akan memuliakan dia dengan ayat-ayat-Nya. Kita paham bahwasanya tidak ada jalan kemuliaan kecuali dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Maka kita harus mengamalkan. Sebelum mengamalkan, kita harus mempelajari. Kalau kita perhatikan, malaikat Jibril
adalah malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat Jibril Al-Qur'an. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Muhammad adalah para nabi, di antara nabi yang paling mulia. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, adalah makhluk manusia yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka jadilah Ramadan ini bulan yang paling mulia. Dan ketika Al-Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam ini lebih mulia daripada 1000. Dan kita, kalau seandainya kita ingin menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala, maka jadikan Al-Quran di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk kepada kisah yang semoga kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah ini. Bahwasanya Bal'am ini adalah seorang daripada pengikut Nabiullah Musa alaihi salam. Dia ini tinggal di negeri Balqah. Balqah ini letaknya di Sam. Bal'am ini adalah seorang yang dianugerahi keutamaan yang luar biasa. Ilmu yang sangat luas. Bahkan ada satu keutamaan yang tidak diberikan kepada orang lain, kecuali kepada Bal'am dan para nabi dan para rasul. Yaitu pengetahuan tentang Al-Ismul A'zam. Nama yang mulia yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Jadi Bal'am ini, dia memiliki mengetahui tentang nama yang mulia yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Yang seandainya dia berdoa dengan bertawasul dengan nama Allah ini, pasti Allah akan mengabulkannya. Nah, tapi keimanan yang dimiliki oleh Bal'am, keilmuan yang dimiliki Bal'am seketika berubah menjadi ukuran. Ada pun prosesnya. Tatkala Musa alaihissalam dengan Bani Israel atau pengikutnya yang beriman datang kepada sebuah perkampungan Bani Kan'an, Isam juga, yang diisi oleh pengikut Bal'am, maka pengikut Bal'am yang tinggal di perkampungan Kan'an ini tidak terima. Tidak terima. Adanya Nabiullah Musa alaihissalam dan Bani Israel datang ke sana tidak terima. Ya, harusnya orang yang beriman ketika didatangi ulama, jangankan nabi, ya, orang soleh saja datang ke rumah kita, misalkan ke kampung kita senang. Ya. Apalagi ini yang datang nabi. Tidaklah seperti penghuni Madinah. Yang saat itu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, luar biasa sambutannya. Ya, Nabi ditawari rumah, ditawari harta, disambut begitu luar biasa dengan sambutan yang indah. Bahkan ibunya Anas bin Malik, Pak, dia nggak punya apa-apa. Saking nggak punya apa-apanya, dia punya anak namanya Anas bin Malik, namanya Anas, umur 7 tahun, diserahkan kepada Nabi SAW. Ini Nabi sok, mau diapakan saja sok. Mau dijadikan pembantu, mau dijadikan apa. Ini, saya hanya bisa memberikan ini untuk diterima oleh Nabi SAW. Diasuh oleh Nabi SAW. Nah ini, penduduk, Bani Kan'an ini nggak terima. Akhirnya mereka mengadu kepada Bal'am dengan aduan yang sangat parah. Apa yang mereka katakan kepada Bal'am? Bahwasanya Musa bin Imran datang ke kampung kami dengan pengikutnya, yaitu Bani Israel. Mereka ingin mengusir kami, mereka ingin membunuh kami, dan kemudian mereka ingin menempatkan Bani Israel yang beriman ini untuk tinggal di tempat kami. Sedangkan kami nggak punya tempat tinggal. Maka kemudian mereka berkata bahwasanya Musa ini adalah orang yang keras seperti besi. Dan dia ini memiliki pengikut yang banyak dari kalangan Bani Israel. Yang kalau seandainya Musa mengalahkan kami, maka Musa dan pengikutnya akan membinasakan kami. Luar biasa, Pak. Yang harusnya mereka cinta kepada Nabiullah Musa alaihissalam, tapi karena mereka memperturuti hawa nafsu, akhirnya apa? Memfitnah Nabi Musa, memfitnah orang-orang yang beriman. Kemudian mereka berkata kepada Bal'am, memelas, ya. Kemudian mereka berkata, engkau tahu wahai Bal'am, kami adalah kaum, dan aku tahu bahwasanya engkau adalah manusia yang dikabulkan doanya.
maka tolong doakanlah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menimpakan kejelekan kepada Musa dan Bani Israel, agar mereka terpukul mundur dari negeri kami. Maka Bal'am yang saat itu dia sedang memiliki keimanan yang tinggi dan memiliki ilmu yang sangat luas, bukannya malah mendukung keinginan pengikutnya, dia malah marah kepada pengikutnya. Celakalah kalian, kata Bal'am. Musa adalah Nabi Allah, yang mana Nabi Allah ini ada para malaikat dan orang-orang yang beriman di sisi. Bagaimana aku mendoakan kejelekan bagi Musa, sedangkan aku tahu bahwasanya ilmunya Musa adalah dari Allah Ta'ala. Lagi-lagi Pak, pengikut Bal'am ini memang mereka kebanyakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Mereka lagi-lagi memelas. Kami benar-benar tidak punya tempat tinggal, wahai Bal'am. Akhirnya Bal'am masih kekeh, masih tetap pada keimanannya. Seandainya saya sampai berdoa kepada Allah, meminta agar Allah memukul mundur Musa untuk pergi dari kampung kalian, akan sirna dunia dan akhirat. Bal'am masih tahu dengan ilmunya. Bal'am masih beriman kepada Allah saat itu. Akan tetapi, Pak, lagi-lagi pengikut Bal'am membujuk Bal'am, tetapi gak mempan. Akhirnya Bal'am pengikutnya ini punya ide untuk meminta tolong kepada istrinya Bal'am. Lalu mereka datang membawa harta yang sangat banyak sebagai sogokan, ya, kepada istrinya Bal'am. Istrinya Bal'am tidak seperti Bal'am. Istrinya Bal'am ini wanita. Wanita itu paling lemah, atau kelemahannya itu adalah harta. Yang bapak semua nih kalau lagi ngambek nih istrinya, tinggal bawa lah apa emas 10 gram misalkan, sudah hilang seketika marah. Ya. Ini sudah menjadi rahasia umum. Yang namanya wanita itu sudah kelemahannya adalah harta. Makanya Pak, wanita kalau ditanya, ya, pilih suami yang ganteng atau suami yang kaya, maka mereka banyak yang akan menjawab pilih suami yang kaya. Jadi kalau kita disaingan dengan laki-laki yang kaya, sedangkan kita biasa-biasa saja, ya bisa jadi, mohon maaf, karena tipikal wanita itu kelemahannya adalah harta, ya sudah clear. Ya. Yang dipilih adalah laki-laki yang memiliki harta. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kepada kisah Bal'am. Maka istrinya Bal'am itu menerima harta sogokan dari pengikutnya Bal'am. Akhirnya dia ikut membujuk Bal'am. Agar apa? Agar mendoakan keburukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan pengikutnya. Bal'am ketika dibujuk, diprovokasi oleh pengikutnya itu nggak mempan, tapi giliran dibujuk oleh istrinya mulai luluh. Ya. Nampaknya Bal'am ini suami takut istri, ya. Macam siapa? Macam kita bukan. Ya. Kita yang paling tahu keadaan kita. Apakah kita adalah suami yang takut istri atau tidak? Nah, Bal'am ini adalah suami yang takut istri. Ya. Akhirnya dia berkata, ya sudah, aku akan istikharah. Ya, padahal dia tahu bahwa tidak dibenarkan istikharah untuk meminta jawaban kepada hal yang sudah jelas keharamannya. Ya, jadi kalau seandainya ada hal di depan pilihan ini haram, maka sudah secara hukum haram kita tinggalkan tanpa perlu istikharah. Istikharah itu kalau seandainya di hadapan kita dipilihkan, misalkan kedua pilihan ini sama-sama baik, tapi kita nggak tahu mana yang terbaik untuk kita, maka silakan untuk beristikharah. Adapun kalau misalkan di depan ini adalah hal yang sudah jelas buruk, sudah jelas haramnya, maka untuk apa istikharah? Ya, nggak ada. Tapi Bal'am mulai dulu keimanannya. Dia istikharah, meminta jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak, di dalam mimpi ketika dia tertidur, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepadanya untuk melarang mengikuti pengikutnya, mendoakan keburukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu disampaikan kepada istrinya bahwa saya bermimpi Allah melarang saya. Lagi-lagi istrinya nggak terima. Silakan minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintakan kepada Allah jawaban lagi. Akhirnya Bal'am menuruti lagi. Istikharah. Nah, ada istikharah yang kedua.
Allah nggak beri jawaban apa-apa. Kosong, sudah nggak ada jawaban. Nampaknya Allah sudah mulai murka kepada Bal'am. Nah, akhirnya istrinya membujuk lagi, memprovokasi lagi. Ya. Kalau seandainya Allah melarangmu, pasti Allah akan memberikan jawaban kepada. Akhirnya Bal'am sudah benar-benar luluh. Ya. Akhirnya Bal'am kemudian datang. Punya azam, punya tekad yang kuat untuk mendoakan Musa alaihissalam dan pengikutnya. Mendoakan keburukan. Maka dia berangkat dengan pengikutnya menuju gunung bernama Husban di negeri Sam. Dia mengendarai keledai betinanya, betina yang dia miliki. Namun di tengah perjalanan dia menuju puncak gunung, keledai yang dia tunggangi gak mau jalan. Gak mau jalan. Kenapa? Ada para malaikat yang menghalangi, tapi Bal'am tidak tahu. Akhirnya Bal'am marah, memukul keledai yang dia miliki, dipukul. Akhirnya mau tidak mau keledai ini berjalan. Akhirnya dia duduk lagi, dipukul lagi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan keledai ini berbicara kepada Bal'am. Apa yang dia katakan? Kasihan engkau Bal'am. Kamu mau kemana? Tidakkah kamu tahu bahwa di hadapanku ada malaikat yang menghalangiku? Apakah kamu hendak mendoakan kejelekan kepada Nabi Musa alaihissalam? Dan kau memilih Bal'am. Bukannya takut kepada Allah, bukannya inabah kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dia malah marah dan memaksa keledainya itu untuk berjalan menuju puncak gunung. Akhirnya Allah izinkan keledai itu berjalan sampai puncak gunung. Dan ketika sudah sampai puncak gunung, Bal'am melihat bagaimana keadaan Musa dan pengikutnya. Barulah kemudian dia melancarkan doa buruk. Namun ada hal yang unik di sini. Yang harus doa buruk tersebut ditunjukkan kepada Musa dan pengikutnya, Allah gelincirkan lisannya Bal'am. Lisannya Bal'am digelincirkan sehingga doa buruk tersebut dia tunjukkan kepada pengikutnya. Dan yang harusnya dia tunjukkan doa kebaikan untuk pengikutnya, Allah gelincirkan lisannya. Ya, doa itu ditunjukkan kepada Musa dan pengikutnya. Maka proteslah para pengikutnya ini. Hai Bal'am, tahukah apa yang kau perbuat? Kau ini malah mendoakan kebaikan untuk mereka, sedangkan engkau malah mendoakan keburukan untuk kami. Apa kata Bal'am? Bahwasanya kejadian itu di luar kendali saya. Itu adalah takdir Allah Ta'ala. Lalu setelah doa itu dipanjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan azab setelah kekafirannya Bal'am. Apa azabnya? Lidahnya Bal'am itu dijulurkan sampai ke dada. Ya, sampai ke dada ngeri. Kita nih kalau melet, Pak, ya diporing lidah kita sudah pegelnya minta ampun. Ya. Bagaimana lagi lidahnya Bal'am yang dijulurkan sampai ke dada. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi Pak, bukannya Bal'am taubat, bukannya Bal'am kembali kepada Allah Ta'ala, Bal'am malah menjadi-jadi. Dia malah menentang Allah, dia malah menentang Nabi Musa alaihissalam dengan membuat makar jahat. Apa makarnya? Dia memerintahkan pengikutnya agar mengumpulkan wanita-wanita mereka dan mempersolek wanita-wanita mereka dengan membuat modus ya, dibekali dagangan untuk diperdagangkan kepada Bani Israel yang berilmu. Tujuannya apa? Untuk memperdaya, menggoda. Agar apa? Agar Bani Israel ini berzina dengan wanita-wanita mereka. Karena dengan sebab itu Allah akan memberikan bencana kepada Bani Israel. Ternyata benar. Akhirnya ketika makar itu direalisasikan oleh Bal'am dan pengikutnya, ada salah satu pengikut Nabiullah Musa alaihissalam yang terperdaya oleh wanita. Yang memperdagangkan dagingannya. Kemudian, salah satu dari pengikut Nabiullah Musa ini menggandeng wanita ini. Secara hukum, Pak, ya, memang dari dulu syarat ini sama. Kita ini nggak boleh berpegangan atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Demikian pula syarat ini dipakai ketika di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika laki-laki ini datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam, menggandeng wanita yang ingin dia zinahi, dia berkata kepada Nabiullah Musa, ini luar biasa sombongnya apa? Ya, ingin bermaksiat, tapi ngasih tahu kepada Musa alaihissalam, Nabi yang dia ikuti, seorang Rasul yang dia jadikan panutan. Apa yang dia katakan? Saya yakin wahai Musa, Anda akan mengatakan bahwa ini haram bagi saya. Kemudian Musa seorang nabi,
Gak mungkin menghalalkan yang haram, dan sebaliknya gak mungkin menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dia berkata, tentu, ya memang haram bagimu. Jangan engkau mendekati. Gak boleh engkau bersih. Akan tetapi orang ini malah menimpali, menentang Nabi Allah Musa alaihissalam dengan berkata, demi Allah, kami tidak akan mentaatimu pada hal ini. Luar biasa. Dengan penuh kesombongan, dia menentang Musa alaihissalam yang dia adalah seorang nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin berbicara kecuali atas dasar wahyu. Akhirnya dibawalah wanita ini ke sebuah tempat untuk dia zina. Allah murka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim penyakit yang namanya taun kepada kedua orang ini. Dan seketika itu, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan taun kepada kedua orang ini yang sedang berzina, maka langsung menular ke 70.000 Bani Israel yang tidak bersalah. Padahal yang salah ini cuma 2 orang. Karena kemaksiatan yang dia lakukan, Allah timpakan bencana kepadanya, akhirnya apa? Kena semua yang lain. Ya, ini sebuah pelajaran bagi kita. Jadi kalau ada pelaku maksiat yang gak mau diganggu dengan nasihat yang datang dari kita, ya, dengan mengatakan sudahlah, nafsi-nafsi saja, masing-masing saja, kita punya hak kok untuk bermaksiat, maka kita katakan bahwa kita pun punya hak untuk menasihati mereka, untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Demi apa? Keselamatan bersama. Karena kalau seandainya pelaku maksiat dibiarkan begitu saja, Pak, artinya kita membiarkan bencana akan datang kepada negeri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang mendatangi kalian adalah disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Maka kalau kita melihat sejarah demi sejarah yang dilalui oleh umat-umat Nabi terdahulu, maka kita akan saksikan tidaklah mereka diazab oleh Allah Ta'ala melainkan karena sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Bukan hanya kesyirikan. Tentu kesyirikan adalah hal yang paling besar. Tetapi ada maksiat-maksiat yang mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Meskipun ada sebagian mereka orang yang beriman, tapi kena imbasnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka boleh jadi, ya, atas dasar ayat ini banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia adalah disebabkan karena kemaksiatan pelaku maksiat. Adapun yang jadi korban akhirnya apa? Orang-orang yang tidak bersalah. Bisa jadi yang melakukan kemaksiatan cuma 1 atau 2 orang, karena dibiarkan begitu saja, akhirnya apa? Allah murka dan ditimpakan bencana. Yang salah siapa? Pertama yang salah adalah pelaku maksiat, yang kedua adalah kita yang kurang nahi munkar, yang kurang amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi kalau misalkan ada pelaku maksiat, Pak, dinasehati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Kita punya medsos, jangan kurang-kurang untuk menulis tulisan nasihat. Ya, meskipun barangkali kita ini bukan kiai, bukan ustaz, gak apa-apa. Dakwah semampu kita, mengajak manusia kepada hal yang ma'ruf, melarang manusia dari hal yang munkar. Demi apa? Kemaslahatan bersama. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ketika penyakit tahun ini penyakit yang ganas, Pak, alhamdulillah nggak terjadi di zaman ini. Tapi pernah atau sering terjadi di masa yang lampau. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, itu kalau misalkan ada orang yang sehat di pagi hari ini, kemudian dia terkena tahun, maka sore harinya bisa jadi mati. Saking ganasnya penyakit tahun ini. Alhamdulillah, ya, di saat ini nggak ada penyakit tahun. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari segala macam bencana ataupun wabah yang ada. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan ketika mereka berzina, kemudian mereka tertular oleh penyakit tahun, maka ada salah satu dari pengikut Musa alaihissalam yang saleh, dia ini bertakwa kepada Allah, yang memiliki fisik yang sangat kuat, gak terima. Pasti ini ada sebabnya tahun ini turun. Dia cari sebabnya, ternyata dia tahu bahwasanya penyebab datangnya tahun ini karena ada 2 orang yang sedang berzina. Maka dia datang ke sana dan mendapati dua orang ini sedang masih bersamaan, dia tusuk menggunakan tombak. Mati. Ya. Akhirnya, dia berkata kepada Allah, ya Allah, inilah yang kami perbuat kepada orang yang memaksiati. Lalu seketika Allah Subhanahu wa taala angkat wabah itu.
Taum itu dari Bani Israel. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dari kisah yang singkat ini, tentu banyak faedah yang bisa kita petik. Pertama, jangan sekali-kali kita menyelisih para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun kita yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin selamat. Dia akan menderita dengan fitnah, kekufuran puncaknya. Atau minimal, ya pasti kufur, Pak. Orang yang menyelisih Nabi, menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kufur. Sebagaimana yang dialami oleh Bal'am. Sudah dia menjadi orang kafir karena menentang Nabi Musa, dan dia juga diazab oleh Allah, dijulurkan lidahnya hingga ke dada. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka berilah peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ia akan ditimpakan fitnah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kufur. Maka orang yang menyelisihi Nabi, menyelisihi perintahnya, maka akan ditimpa kekufuran, mengerikan. Au yusibuhum adzabun alim. Atau ia akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Kalaulah tidak di dunia, pasti akan ditimpa azab di akhirat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang lain, kalau kita perhatikan, Bal'am yang awalnya dia ini memiliki keimanan yang luar biasa, namun pada akhirnya kufur karena memperturuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia bergaul dengan orang-orang yang salah. Bergaul dengan pengikut-pengikutnya yang memperturuti hawa nafsunya, sehingga mereka pun kufur. Dan akhirnya Bal'am menjadi orang kafir. Ini pelajaran penting bagi kita, Pak. Jangan mentang-mentang kita sholat kita rajin 5 waktu, sedekah kita rajin, baca Quran kita rajin, hadir di majelis ilmu kita rajin, tapi nggak pandang bulu dalam bergaul. Ya, kita gaul dengan orang yang nggak sholat. Kita gaul dengan orang-orang yang senang ghibah, menjelek-jelekan saudara kita, teman kita, menceritakan aib orang lain, kemudian bergaul dengan orang-orang yang suka minum khamar atau melakukan kemaksiatan yang lainnya. Maka ingatlah sabda Nabi kita yang mulia, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya, dan nyata terjadi pada diri Bal'am. Ketika dia salah bergaul, akhirnya apa? Tersesat. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah jangan salah memilih istri. Ustaz, saya sudah punya istri, bagaimana? Ya, belum terlambat. Nikah lagi, ya silahkan kalau mampu. Ya, mau nikah lagi, mau 2, 3, atau 4 silahkan. Gak ada yang melarang, bahkan dianjurkan kalau memang mampu, adil. Ya, punya harta dan punya rasa tega. Masalahnya kita nggak tegaan, ya tidak, Pak. Punya harta iya, tapi nggak tega-tega sampai mati. Banyak yang seperti itu. Ya, tapi ini khusus bagi yang adil, memiliki kemampuan harta, adil dalam memberi nafkah, dan adil dalam memberikan waktu untuk menginap. Silahkan. Tapi kalau kita tidak mampu adil, seberapapun banyaknya harta, ya, maka jangan sekali-kali untuk ya mengundang badai dalam rumah tangga, yaitu dengan poligami. Lalu bagaimana, Ustaz? Maka rupa yang satu ini, kita punya satu istri, belum mampu untuk menambah, maka jadikan istri yang kita miliki menjadi istri yang salehah. Tergantung kita, Pak. Istri kita ini tergantung kita. Asal kita tegas syaratnya, Pak. Ya, maka insya Allah istri kita akan menjadi istri yang salihah, akan membantu kita dalam mentaati Allah, akan membantu kita dalam bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bukannya malah menghalangi kita dari takwa. Ingat sebuah ayat dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini adalah pemimpin bagi wanita. Ini senjata atau motivasi kita. Ya, kita ini pemimpin. Tergantung pemimpin makmum itu. Tergantung pemimpin yang dipimpin itu. Ya, tergantung kita. Jadi kalau seandainya kita ini tidak mampu menjadikan istri kita sebagai istri yang salehah, maka kita bisa dikatakan suami yang gagal. Berat tanggung jawab kita di akhirat. Sedangkan kita diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga itu termasuk di dalam istri dan anak. Kalau seandainya kita tidak mampu menjaga istri kita dari api neraka, sudah. Kitalah yang masuk ke dalam neraka. Bahkan bersama keluarga kita. Bagaimana cara menjaganya? Ajak istri kita bertakwa. Ajari mereka ilmu. Ajari mereka tentang perkara tauhid, akidah, bagaimana cara berakidah yang benar. Bagaimana cara mentauhidkan Allah yang benar sehingga mereka tidak menyekutukan Allah. Ajarkan mereka cara beribadah, cara salat, cara puasa, cara berpakaian yang benar. Kalau dia adalah seorang wanita, bagaimana caranya berjilbab yang benar. Terus diajarkan sehingga dia menjadi hamba yang bertakwa, menjadi istri yang salihah, dan ketika punya anak menjadi ibu yang salihah. Tetapi kita juga harus perhatikan diri kita. Karena dalam ayat itu, Pak, yang paling pertama diperintah untuk menjaga diri dari api neraka adalah kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka. Maka bersamalah dalam bertakwa kepada Allah di dalam menjalani rumah tangga bersama dengan anak dan istri kita. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ya, sedikit atau banyak sebetulnya ya, faedah yang kita bisa petik dari kisah Bal'am. Kembali dalam permasalahan nafsu, Pak. Nafsu itu sebetulnya tidak mutlak tercela dalam diri manusia. Karena nafsu itu ada 3 macam di dalam diri kita. Ya, insyaallah nanti kita akan pahami tentang pembagian nafsu ini dari penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab tafsir. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Adapun pembagian tentang nafsu, macam-macam nafsu dalam diri manusia dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat yang ke-40 ini, wa nahan nafsa 'anil hawa. Ai an hawa al-mukhalif li amrillahi wa rasulih. Yaitu seseorang yang bisa menahan diri dari hawa nafsu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Wan nafsu ammaratun bisu'i la ta'muru illa bisyarr. Maka nafsu yang satu ini yang memerintahkan kita, yang mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan, maka disebut dengan an-nafsu ammaratun bisu'. Nafsu yang memerintahkan untuk melakukan keburukan, dan tidaklah dia memerintahkan kecuali untuk keburukan. Nah, ini nafsu yang seringkali kita bilang bahwa ini adalah nafsu apa? Nafsu yang buruk, ya, atau nafsu amarah. Nah, ini jenis nafsu yang ini, Pak. Ya. Walakin hunaka nafsun ukhra tuqabiluha wa hiya nafsul mutmainnah. Akan tetapi di sana ada nafsu yang lain yang berlawanan dengan nafsu yang tadi, nafsu yang tercela tadi, nafsul amarah bisu. Apa itu? Yaitu an-nafsul mutmainnah. Namanya adalah nafsul mutmainnah. Ini adalah jenis nafsu yang kedua. Lalu kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang macam-macam nafsu. Walil insani talatun nufus. Dan bagi manusia itu ada 3 nafsu dalam diri. Yang pertama adalah mutmainnah. Ya, ini seringkali dipakai nama-nama di Indonesia muslimah namanya mutmainnah. Diambil daripada nama nafsu yang baik. Ya, nafsu yang tenang, tenang dengan ketaatan, tenang dengan zikir, tenang dengan salat. Jadi kalau kita nih suka dalam beribadah kepada Allah, ada nafsul mutmainnah yang mengajak kita, yang motivasi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa ammarah. Nafsu yang sudah kita bahas tadi, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Dan yang ketiga adalah nafsul lawwamah. Adalah nafsu yang mencela. Ya. Ini tugasnya itu hanya mencela Pak, lawamah ini. Ya, kayak manusia. Ya, manusia ini ada yang mencela, tugas itu hanya mencela. Ya,
mencela manusia, mencela kesalahan orang lain, tetapi tidak pernah mencela kesalahan diri sendiri. Menjadi hakim bagi orang lain. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini, wa kulluha fil Qur'an. Maka semua nafsu ini ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Amal mutmain. Adapun nafsul mutmainnah disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam sebuah ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, karena waktu Isya sudah tiba, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang di pekan depan hari Senin insyaallah. Semoga Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kesuksesan dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.